Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini dengan Mbak Wardah kalian akan belajar tentang kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan pada ekosistem. Atau Mbak Wardah singkat menjadi Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ada yang tanya nih. Jadi adik-adik, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Kalau kita lihat, kemarin sudah belajar tentang ekosistem nih ya, tentang apa yang ada di dalamnya dan unsur-unsurnya. Sekarang, apa itu keseimbangan? Apa yang memang seimbang? Nah, jadi keseimbangan ekosistem di sini itu dimaksud bahwa komponen-komponen di dalamnya itu seimbang. Masih ingat komponen ekosistem? Ya, jadi komponen ekosistem kemarin ada dua ya, yaitu yang abiotik dan biotik. Kalau abiotik itu yang tidak hidup, yang biotik yang hidup. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem di sini itu adalah bila interaksi atau komponennya itu komponen ekosistem berlangsung secara harmonis. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem baik yang biotik ataupun abiotik, nah kan pasti akan saling berinteraksi itu ya. Ada yang sifatnya kemarin saling menguntungkan, ada yang sifatnya itu ada yang diuntungkan atau tidak. Nah, hal itu berlangsung secara harmonis, jadi tidak ada yang menjadi punah endingnya. Misalnya nih, kalau pada suatu ekosistem padang rumput, nah ketersediaan rumput di sana itu mencukupi untuk para herbivore yang ada di sana. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu dikatakan sebagai ekosistem yang seimbang. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa hal yang ternyata dapat mengancam keseimbangan ekosistem ini. Jadi Bapak di sini tuliskan adalah ancaman keseimbangan Jadi ancaman-ancaman keseimbangan ekosistem. Jadi sebenarnya faktor utama ancamannya itu apabila jumlah fauna dan flora itu sudah punah atau sedikit. Jadi jumlahnya itu menipis atau berkurang gitu ya. Itu faktor utamanya ancaman keseimbangan ekosistem. Nah, kita bisa breakdown lagi hal itu menjadi 3 faktor. Apa saja 3 faktor itu? Yang pertama yaitu tingkat reproduksi yang rendah. Jadi apabila dalam suatu jenis flora ataupun fauna, dia itu tingkat reproduksinya rendah. Yang dimaksud dengan rendah adalah misalnya dia dalam sekali melahirkan itu cuma 1 anak, itu pun butuh waktu yang lama. Contohnya hewan yang memiliki tingkat reproduksi rendah itu misalnya adalah badak dan gajah. Padahal kita tahu perburuan ilegal badak dan gajah itu banyak. Apa kira-kira yang diambil dari badak dan gajah? Kalau badak diambil curannya, gajah diambil gadingnya.
Nah, kalau mereka diambil curata gadingnya, mereka akan mati ya si hewannya ini. Sedangkan tingkat reproduksi mereka sendiri itu sudah rendah, sudah sedikit banyak diambil ya. Jadi kita bisa bayangin bagaimana populasi kedua hewan ini. Jadi semakin sedikit di muka bumi ini. Hal itu bisa mengancam keseimbangan ekosistem. Jadi nanti lama-lama kalau si badak punah, nah berarti dalam suatu rantai makanan yang ada badannya nggak ada. Nah kalau misalnya badannya udah punah, berarti ada yang nggak seimbang lagi. Ada yang populasinya lebih tinggi, ada juga populasinya berkurang. Itu faktor pertama. Faktor kedua, yaitu bencana alam. Nah, kalau bencana alam ini itu yang tidak bisa manusia upayakan karena dia merupakan kehendak dari alam. Jadi kalau misalnya ada bencana alam di suatu daerah, misalnya dia gunung meletus, tsunami, nah hal itu bisa menyebabkan beberapa jenis hewan maupun tumbuhan jadi punah. Nah, biasanya kalau dalam alam itu ada regulasi yang mengaturnya sendiri. Jadi kalau misalnya akibat bencana alam nanti dia itu akan pulih beberapa tahun kemudian. Kalau misalnya tidak diikuti dengan manusia ya, itu bencana alam. Bencana alam yang dapat menyebabkan ancaman ini juga banyak. Sudah baru ada contohnya. Misalnya tadi gunung berapi. Letusan gunung berapi kan tidak bisa manusia upayakan ya karena dia meletus sendiri. Nah itu juga bisa mengakibatkan keseimbangan ekosistemnya terganggu atau tsunami dan lain sebagainya. Terus faktor yang ketiga yang banyak juga dan lagi gencar-gencarnya nih yang nomor 3 yaitu aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini yang sekarang lagi banyak difokusin sama orang-orang. Kenapa? Karena populasi manusia pada saat ini itu banyak dibanding sama tahun berikutnya karena populasi manusia terus bertambah. Nah, kalau populasi manusia bertambah, berarti kan jumlah manusianya banyak nih. Kebutuhan untuk menghidupi satu manusia itu misalnya sekian. Kalau misalnya banyak manusia dikali, berarti banyak sekali kebutuhan yang harus dicukupi. Jadi ya, kebutuhan itu biasanya bisa berupa sandang, pangan, dan papan yang diambil dari flora maupun fauna. Kalau terlalu eksploitasinya terlalu berlebihan, nah hal itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Emang gimana contoh kegiatan manusia gimana sih Mbak yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Contohnya misalnya penebangan liar. Jadi kayu-kayu yang kualitasnya tinggi itu diambil untuk membuat rumah ataupun perabotan. Nah itu tidak, kalau misalnya kegiatan itu tidak didasarkan untuk melihat ekosistem, jadi sembarangan aja nih ngambilnya apa yang langsung diambil, nah itu bisa mempengaruhi populasi si jenis kayu tersebut. Jadinya nanti kalau misalnya kayu tersebut itu dalam sebuah hutan, di mana hutan itu habitat dari orang hutan misalnya, nah nanti orang tuanya juga akan terganggu karena habitatnya udah nggak ada. Itu penebangan liar. Contoh lainnya misalnya perburuan liar. Perburuan yang apalagi perburuannya itu dilakukan pada hewan-hewan yang harusnya dilindungi nih oleh undang-undang. Nah, mereka tetap diburu, itu yang berbahaya. Jadi ada memang hewan-hewan yang dia boleh diburu, tapi tetap tidak boleh mengeksploitasi terlalu berlebihan ya. Jadi ada batasnya. Dan ada hewan-hewan yang dilindungi. Hewan-hewan yang dilindungi ini biasanya kondisinya itu sudah mulai sedikit atau menjurus ke punah, jadinya tidak boleh. Atau hewan-hewan endemik suatu daerah ya, itu tidak boleh diburu. Saya contoh lainnya, misalnya baru dicontohkan nih penangkapan ikan boleh diburu nih karena dia jumlahnya banyak gitu ya dan untuk konsumsi manusia. Tapi menangkapkan ikannya itu menggunakan bom misalnya.
atau pukat harimau. Atau misalnya si perairannya itu dituang zat kimia berbahaya biar ikannya itu pingsan, jadi enak ngambilnya. Nah, hal yang kayak gini nih gak cuma mengefek kepada ikan-ikan yang ingin diambil, tapi juga kepada habitat sekelilingnya. Saya menggunakan bom. Apa cuma ikannya yang kena bom? Enggak, tapi juga ada terumbu karang di sana. Terus misalnya ada jenis ikan yang lain, terus ikan yang masih kecil-kecil juga kena. Nah, itu jadi bahayanya kalau menangkap ikan tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya dan tidak berasaskan lingkungan. Jadi sembarang aja mengambil. Aktivitas-aktivitas yang seperti inilah yang akhirnya dia mengancam keseimbangan ekosistem. Seperti itu ya. Upaya menjaga Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar ekosistem ini bisa seimbang. Karena kalau misalnya ekosistem ini seimbang, yang dapat dampak positifnya juga nanti adalah manusia itu sendiri. Misalnya upaya yang pertama itu yang pertama itu adalah menjaga habitat asli suatu jenis flora atau fauna. Misalnya tadi kayak hutan ataupun dia di sebuah rawa. Nah, itu kita harus menjaga habitat aslinya, yaitu dengan tidak mencemari atau tidak mengeksploitasi habitat tersebut. Jadinya flora atau fauna tidak kehilangan tempat tinggalnya. Atau misalnya kemarin banyak disalahin nih kalau misalnya ada babi-babi hutan yang dia itu menyerang perkampungan warga. Kan babenya, padahal kalau setelah ditelusuri si babi-babi itu udah mulai kehilangan habitatnya karena udah banyak penjarahan hutan, udah banyak hutan itu dieksploitasi, jadi mereka kekurangan bahan makanan akhirnya ngambil ke ladang-ladang warga kayak gitu. Tuh kita fungsinya menjaga habitat, jadi biar mereka juga di habitatnya tidak mengganggu kehidupan manusia. Terus yang kedua, rehabilitasi lahan kritis. Jadi misalnya udah terlanjur nih, udah suatu wilayah itu udah terlanjur tereksploitasi ataupun udah terlanjur rusak ya. Nah, akhirnya pilihannya yaitu adalah untuk direhabilitasi. Misalnya itu suatu hutan yang kita tanami kembali, misalnya dia laut terumbu karangnya udah gede yang kita tanami kembali dengan terumbu karangnya. Sekarang ini udah banyak ya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita, seperti misalnya penanaman terumbu karang ataupun gerakan 1000 pohon. Nah, adik-adik ini cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, juga bisa untuk berteman dengan lebih banyak orang ya, lebih banyak relasi lagi. Itu nomor 2. Terus nomor 3, contoh lainnya yaitu adalah pelestarian. Tumbuhan ataupun hewan. Nah, pelestarian ini berdasarkan di mana dia tempat pelestariannya itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah secara in situ. Apa in situ? In dalam ya. Berarti dia itu pelestarian di dalam habitat asli.
dilakukan di dalam habitat aslinya. Memang di sana habitatnya dan di sanalah dilakukannya ya. Contohnya misalnya Taman Nasional misalnya yang paling dekat nih dan paling banyak sering dikunjungi itu Taman Nasional Baluran. Nah, di Baluran itu ada habitat asli banteng dan rusa. Nah, banteng sama rusanya memang dilestarikan di dalam sana. Terus contoh lain misalnya adalah cagar alam ataupun suaka marga satwa. Nah, itu contoh dari pelestarian secara in situ. Terus sekarang yang kedua, ini kan di dalam habitat asli, berarti yang satunya itu adalah di luar atau nama lainnya adalah ex situ. Jadi pelestariannya dilakukan di luar habitat asli tumbuhan ataupun hewannya. Contohnya Mbak, ya, jadi ada suatu hewan di daerah A, terus dia dibawa ke daerah B untuk dilestarikan, jadi di luar habitat aslinya. Contohnya biasanya itu adalah kebun binatang. Jadi kebun binatang ini mengambil flora atau fauna dari daerah lain. Misalnya kebun binatang Surabaya. Nah, dia mengambil unta, jerapah, gajah, flamingo dari daerah lain, bukan dari daerah Surabaya itu. Nah, itu pengertian dari situ. Contoh lainnya juga adalah kebun raya. Seperti di kebun raya Bogor. Ya, itu juga pelestarian secara ex situ. Nah, itu tadi upaya-upaya yang dapat dilakukan agar ekosistem itu terjaga keseimbangannya. Sekian pembahasan tentang keseimbangan ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.